yang panjang umur ini, orang-orang yang sudah tua, ya mungkin bisa dikatakan 70 ke atas. Ditanya, orang yang tua ini ditanya oleh orang-orang yang usianya di bawahnya, yang lebih muda. Ditanya, sif lana dunya. Pertanyaannya itu, sifatkan kepada kami dunia ini. Tentang dunia ini sifatkan kepada kami. Memang orang yang berilmu, sekalipun usianya masih muda, atau orang yang tua yang menggunakan akal sehatnya selama hidup, dia pasti akan memiliki banyak hikmah, banyak pengetahuan dan pengalaman yang bagus, yang baik untuk orang-orang yang berikutnya. Jika ingin menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang beruntung di dunianya dan di akhiratnya. Tapi kalau orang nggak punya ilmu, atau orang tua tidak memiliki pengalaman dalam kehidupannya, usianya tua tapi nggak punya pengalaman dalam segala urusan, ya ini sama dengan anak muda. Nggak ada yang bisa dibagi kepada anaknya, kepada cucunya. Paling hal-hal yang kecil aja yang mungkin ia dapatkan dari orang tuanya. Wes, lebihnya nggak ada. Selebihnya tidak ada. Kenapa? Nggak ada tambahan. Tidak ada tambahan. Tapi kalau orang berilmu dan orang tua yang memiliki pengalaman, ini dapat dari orang tuanya, dia pasti akan menambah dengan pengalaman yang terjadi dalam kehidupannya atau kehidupan orang lain yang dia pandang, yang dia perhatikan, mengatasi masalah ini, mengatasi masalah itu dan yang lain sebagainya. Pengalamannya tambah. Nah ini orang tua yang pengalamannya itu banyak, pengalamannya luas. Ditanya oleh orang-orang yang usianya di satu rumah yang memiliki 2 pintu. Satu rumah yang memiliki 2 pintu. Anggap pintu depan, pintu belakang. Atau pintu depan dengan pintu samping. Rumahnya ada 2 pintu. Lalu beliau mengatakan, dakhaltu min ahadima, aku masuk dari salah satu pintu ini. Wa kharajtu minal akhar, lalu aku keluar dari pintu yang lainnya. Jadi aku masuk dari pintu 1, keluar dari pintu 2. Gampangannya apa? Datangnya orang ini silih berganti. Dia datang masuk, keluar dari pintu yang lain. Lihat pom bensin itu. Masuknya lewat mana? Lewat situ, ada tandanya. Keluarnya lewat sini. Sama dengan mal-mal, masuknya lewat sini, keluarnya lewat beda. Jadi orang masuk, orang keluar, orang masuk, orang keluar. Dunia juga gitu. Orang datang, orang keluar. Orang datang, orang keluar. Bukan datang nggak keluar. Atau datang kemudian keluar dari pintu yang sama, nggak bisa. Sulit. Datang. Saya kasih gambaran mudahnya ini. Ibu mengandung. Keluar anak. Kemudian, apakah anak tadi itu matinya nanti balik lagi ibu? Ya enggak. Keluar. Ganti yang lain yang keluar dari situ. Anggap itu masuk itu. Masuk, dia keluar dari yang lainnya, yaitu keluarnya dari mana? Yaitu kuburan. Zaman Nabi Adam sampai sekarang gantian. Nabi Adam meninggal, Nabi Adam muncul Nabi yang lain. Muncul Nabi yang lain. Umatnya Nabi Adam meninggal, datang umatnya Nabi lain.
Setelah Nabi yang lain umatnya hilang, muncul umatnya Nabi yang lain, gantian. Kalau enggak full ini. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman full. Tapi apa? Gantian. Ada yang datang, ada yang pergi. Ada yang masuk, ada yang keluar. Kenapa? Rumah. Nah. Ada yang masuk, ada yang keluar. Kalau misalnya ibunya itu masih hamil, loh, sing mbarep mungkin keluar. Mana? Sekolah. Atau mungkin sudah menikah, sudah rumah sendiri. Ganti, metu adik sing anyar. Terus seperti itu. Oh enggak, sudah enggak keluar lagi. Yang ada di rumah itu, mungkin datang yang baru, menantu. Salah satunya nanti keluar. Terus seperti itu. Itu dunia. Rumah yang memiliki dua pintu, kita masuk dari salah satunya, keluar dari yang lain. Kemudian isinya apa? Ra'aitu sunayat bala wa sunayat roho. Aku perhatikan dunia ini sesaat, ketawa, nangis. Itu dunia isinya. Tawa, merengut. Sekarang sehat, besok sakit. Itu dunia. Sesaat senang, sesaat sedih, sesaat tertawa, sesaat menangis. Kemudian apa? Wa maulud yulad, ada anak yang dilahirkan. Datang bayi. Wa halik, ada yang mati. Ada anak yang dilahirkan, di satu sisi ada orang yang mati. Sehingga apa? Falaula man yalid ma bagi minum ahad. Kalau tidak ada yang lahir, enggak ada yang tersisa di dunia ini. Coba zaman Nabi Adam ini. Dan sing hamil enggak ada yang melahirkan. Habis. Apakah ada manusia setelahnya? Enggak ada. Satu, kedua, ketiga enggak ada sudah. Berhenti sudah, buyar. Karena ada yang lahir, meninggal, lo berkelanjutan sampai sekarang. Sekarang. Walau lamanya ma wasi'atumud dunya. Kalau bukan karena ada yang mati, orang tua bisa bangun cuma beberapa tempat, kamar atau ruangan, nggak punya rumah yang lebar. Kalau anaknya semua di situ nggak cukup, pasti apa? Ada yang keluar, entah menikah, sekolah atau mati. Coba ya, cukup. Enggak cukup. Rumah, karena apa? Enggak lebar, enggak luas. Dunia juga gini, kalau enggak ada yang mati, wah enggak cukup. Makanya laula man yahlik mawasi'atumud dunya. Kalau bukan karena yang mati, enggak akan cukup ini dunia. Nah ini dunia. Jadi intinya dalam dunia ini kesenangannya sesaat, kesedihannya sesaat, dan kehidupannya itu berputar bergantian satu dengan yang lainnya. Loh, kalau ini diibaratkan ke anak-anak kecil, dunia ini kalau diibaratkan anak-anak kecil yang sedang asik bermain. Dia pergi misalnya ke satu tempat mall, tempat permainan, main bom bongkar misalnya, si asik-asik, wah tabrakan, asik-asiknya ini, sudah habis waktunya. Dia pasti apa? Wah, tas wis mari dilu temen. Itu kesenangan di dunia. Kesenangan di dunia itu sesaat. Mari ngono, sumpek meneng, antri lagi mau main. Ngadeg suwe. Nah, mari ngono masuk senang dia. Setelah itu berhenti. Susah lagi, sedih lagi, situ dunia. Kesenangannya dan kesedihannya itu bergantian. Tidak ada orang seneng tok uripe ndak ono. Kecuali orang gila. Orang gila seneng tok. Guyang-guyut tok wong gendeng. Turune ngorok-ngorok, ngiler-ngiler. Mangane yo enak, enggak ada rintangan. Mangan sate, yo mangan gulai, yo mangan rawon, mangan kacang, ndak ada kepikiran kolesterol, darah tinggi, asam urat, ndak ono. Bebas sudah. Di situ orang gendeng tok sing enak, urip nang donya. Selain orang gila, ono enake. Kadang seneng ya kadang susah, sekalipun orang Cina.
yang punya banyak duit. Ana kemudian duit akeh, rekeningnya gede kemudian seneng tok, ndak ada. Apalagi orang mukmin yang kesedihan, kesusahan itu menjadi ujian baginya, kebahagiaan, kesenangan juga ujian baginya, serba repot. Di situ dunia. Kepengin seneng tok, aja urip ana dunya. Kalau kepengin seneng tok, urip nanti di akhirat. Masuk surganya Allah, seneng tok wis, dak ana susahe. Ya, karena itu mudah-mudahan Allah menjadikan kita min ahlil jannah. Itu dunia. Nah, karena itu yang berakal tidak akan tertipu dengan kesenangan yang sesaat atau kesedihan yang sesaat. Dia pasti akan memanfaatkan kesenangannya yang sesaat untuk mendapatkan akhirat. Kesedihan yang didapatkan tidak akan mungkin dia inginkan kecuali juga untuk akhirat, bukan untuk dunia. Karena kesedihan untuk dunia gak untuk apa-apa. Untuk kolesterol, untuk asam urat, untuk darah tinggi, untuk stroke. Besok mangan mikiri anak kok ngene, stres dia. Akhirnya kena kolesterol, kena stroke. Itu mikiri dunia. Karena urusan dunia. Kalau mikiri akhirat sampai stroke, manfaat. Mikiri akhirat sampai darah tinggi, manfaat. Kenapa? Sakitnya bukan karena dunia tapi karena akhirat, pasti diganti oleh Allah dengan kenikmatan yang abadi. Tapi kalau karena dunia, ndak entuk kenikmatan abadi sing entuk sengsara dunyoe, sengsara akhirate. Naudzubillah min dzalik. Karena itu kalau kita pusingkanlah untuk akhirat. Kalau mau punya penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, penyakit itu tumbuhkan karena juga akhirat. Jangan karena dunia. Boleh duit akeh tuku kacang, mangan terus kacang. Boleh duit akeh mangan sate terus, mari ngono darah tinggi. Sehatnya bukan untuk sholat, bukan untuk ngaji, bukan untuk menambah ketaatan. Sehatnya untuk keluyuran, rekreasi, traveling ke sana dan ke sini. Mari ngono kena stroke. Baru nyesel, ya Allah aku pengen ngene, telat. Mulai biyen isok ngene saiki kon ngene. Wis perot ngomong, wis mengslim lakune baru ngomong. Lah biyen waktu waras nang ndi awakmu?